Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonur Fitria, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Awareness of Islamic Banking, Produk Among Muslim, The Case of Australia. Pertama ada latar belakang. Jurnal ini berjudul Awareness of Islamic Banking Product Among Muslim, The Case of Australia, atau Kesadaran akan Perbankan Islam Produk di Kalangan Muslim, Kasus Australia. Jurnal ini ditulis oleh Husain Gusar Ramal, adalah dosen bisnis internasional di Universitas Adelaide, dan Ralph Zurbrugg adalah profesor keuangan di Universitas Adelaide. Jurnal ini dimuat dalam Journal of Financial Service Marketing, volume 12 nomor 1 2007. Pembahasan dalam penelitian ini cukup menarik bagi saya karena membahas tentang gambaran sistem pembiayaan syariah yang telah menjadi populer di kalangan muslim dan non-muslim, sehingga populasi muslim Australia meningkat dengan cepat dan berdasarkan kebutuhan syariah. Pengalaman Australia dengan pembiayaan Islam relatif baru. Upaya pertama untuk memperkenalkan produk pembiayaan syariah di Australia dilakukan oleh Muslim Community Cooperative Australia atau MCCA. Iskan Finance juga mulai menyediakan opsi pembiayaan rumah yang sesuai dengan syariah. B. Teori yang digunakan. Para cendekiawan Muslim tahun 1946 secara bertahap menghasilkan prinsip-prinsip praktik perbankan yang mungkin dapat diterima oleh perbankan dan komunitas Islam. Bank Tabungan Midgram Mesir tahun 1963 yang memperoleh pendapatannya dari investasi bagi hasil dan bukan dari bunga. Konferensi para Menteri Luar Negeri tahun 1973 dari negara-negara Muslim memutuskan untuk mendirikan Bank Pembangunan Islam dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemimpin pasar di industri ini adalah Citigroup, HSBC, JP Morgan, dan Standard Chartered, yang menyediakan produk pembiayaan syariah melalui penggunaan Islamic Windows atau fasilitas khusus yang ditawarkan oleh bank konvensional untuk memberikan layanan kepada umat Islam yang ingin terlibat dalam perbankan syariah. C. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner singkat yang berisi pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan kesediaan responden untuk membeli produk perbankan syariah. Pertanyaan ini dipilih untuk membedakan antara responden yang percaya bahwa mereka mendapat informasi yang baik tentang perjanjian bagi hasil, dan mereka yang sebelumnya sudah memiliki atau yang saat ini memiliki produk halal perbankan. D. Analisis hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesadaran masyarakat Muslim Australia terhadap perbankan syariah, khususnya perjanjian bagi hasil. Satu poin penting untuk disorot adalah bahwa apa yang responden anggap sebagai kesadaran perjanjian bagi hasil dan rugi tidak harus diartikan ke dalam kesediaan untuk membeli produk halal, jika jelas pertimbangan dibuat bahwa kerugian adalah kemungkinan nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden akan menerima ide untuk membeli produk keuangan syariah selama organisasi menyediakan layanan seperti akses ATM, phone banking, dan sebagainya. Ini memberikan peluang besar bagi lembaga keuangan Australia. Penelitian ini juga membahas tentang kurangnya kesadaran tentang aturan dasar dan prinsip keuangan syariah. Masalah lainnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah responden yang telah mengadakan produk halal perbankan tidak menyadari konsep pembagian kerugian. Ulama terkemuka di bidang keuangan Islam telah menyatakan bahwa jaminan yang dibuat oleh lembaga
bahwa pelanggan akan menerima atau menetapkan tingkat pengembalian tanpa harus menanggung kerugian. Namun, tidak hanya lembaga keuangan yang melanjutkan praktik tersebut, tetapi lembaga pemerintah di negara-negara Muslim juga menawarkan peluang investasi dengan keuntungan yang terjamin. Meskipun tindakan ini dapat membantu bank Islam untuk tumbuh dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang akan membahayakan reputasi dan keasliannya lebih besar daripada manfaatnya. Kritik terhadap artikel. Yang pertama, setelah saya membaca dan mengamati penelitian ini, menurut saya penelitian ini sudah cukup baik. Namun menurut saya terdapat beberapa kekurangan, yaitu jurnal terlalu singkat. Untuk latar belakang yang singkat, menurut saya pembaca akan kesulitan untuk memahami penelitian ini. Menurut saya akan lebih baik lagi jika ditambah latar belakang dengan menyajikan hal-hal yang penting dalam penelitian, agar pembaca bisa memahami maksud dari penelitian ini. Yang kedua, dalam memilih metodologi penelitian yang digunakan, menurut saya masih kurang. Penulis hanya menggunakan kuesioner singkat sehingga belum mendapatkan gambaran yang jelas. Menurut saya ditambah lagi metode agar penelitian ini lebih akurat. Yang ketiga, untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut saya masih kurang lengkap karena penulis hanya menyajikan beberapa landasan teori dan penulis tidak menyajikan landasan teori berdasarkan buku. Maka penulis harus menambahkan landasan teori lebih banyak lagi untuk memperkuat hasil penelitian yang disajikan. Landasan teori ini sangat penting dalam suatu penelitian. Yang keempat, dalam hasil penelitian yang disajikan oleh penulis, menurut saya sudah cukup baik karena penulis menyajikan hasil empiris, hasil regresi, dan implikasi disertai dengan tabel respon dan tanggapan terhadap kuesioner. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan tentang kekurangan dalam penelitian. Baik, demikian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.